Astagfirullahaladzim. Jam 3 subuh. Alhamdulillah masih ada waktu buat tahajud. Astagfirullahaladzim. Yang jelas, bos sangat nggak happy dengan laporan kuartal ini. Terlalu banyak catatan yang dikirim melalui email saya. Mengenai pengajuan aset kantor juga dicoret. Nggak bisa begitu dong. Saya ini sudah buat revisi bolak-balik untuk bos, tapi nggak di-approve juga. Apa-apaan nih? Ya ini kan catatan dari bos. Jadi bapak nggak usah komplain sama saya dong. Randu, kalau masih ada yang bisa dipakai, kamu nggak usah ganti dulu. Ibu Andini, ibu manajeran terhormat. Ibu kan tahu, biaya maintenance untuk barang-barang tua itu kan lebih mahal daripada untuk Saya tahu. Income di perusahaan ini nyaris nol. Ya pantas bos marah dan kasih kita peringatan. Dan kamu Randu, harusnya kamu sebagai manajer procurement, kamu bisa membantu Via dan finance lainnya untuk memperkuat pengeluaran. Dan untuk marketing lainnya, saya minta kalian bikin strategi baru yang lebih fresh. Kalian cuma punya waktu 2 bulan untuk melakukan perbaikan dan mengejar target. Atau kalian semua harus cabut dari perusahaan ini. Yes, Ibu. Sayang, kamu tuh nggak harus begitu keras ngomong ke mereka tadi, ya. Ini kan baru kuartal pertama, masih banyak waktu, jadi nggak perlu panik lah. Udah deh ya, aku tuh lagi banyak pikiran. Lebih baik kamu pikirin gimana kamu bisa ngejar target kamu yang udah ketinggalan. Andini, udah dong ngomongin kerjaannya. Gimana kalau sekarang kita bahas hubungan kita, sambil makan siang? Udah ya, Ndu ya. Aku tuh capek. Aku banyak pikiran, Du. Dan hubungan kita ini udah berakhir. Jadi aku nggak mau ngomongin itu lagi. Lebih baik kamu sekarang keluar dari ruangan aku. Keluar! Perempuan sombong. Lihat aja nanti. Lu akan sengsara tanpa gue. Oke, aku keluar. Nah, adik-adik, ini namanya cinyang. Cincau yang dimakannya harus sambil goyang, biar lebih sehat. Oke, setuju? Yuk kita goyang ya. Nah, yuk. Nah, siap. 1, 2, 3. Tumpare kersare digere ku eme sabeni gergawe. Ya apa-apaan sih tuh? Dagang pakai musik segala. Ini namanya mengganggu ketentraman warga. Tanggung jawab gua nih keamanan. Kamu nggak dilemesin nih. Diri, kanan, diri. Kaman apaan tuh? Kaman apaan tuh? Dagang jangan joget dong. Jangan joget. Tahu nih kaki gue nih bawaan kali. Apa bener-bener. Sini Bu. Ini gergawe digere. Lihat tuh Bu. Iya tuh, si Kayla ngapain pagi-pagi beli es coba? Iya tuh si Iksan juga. Bukan masalah beli esnya Bu.
minum es sambil joget, itu yang nggak benar. Mau jadi apa anak-anak kita? Bu, tegur aja tuh suami saya. Ayo. Sukain juga kan? Iya dah. Gua keamanan, bah. Joget-joget segala begini. Gimana kata orang? Musik begitu. Kulege. Tatar, ganti lagu. Iya, mati. Hei bang, gimana sih pagi-pagi anak saya suruh jajan es? Iya, pakai joget-joget segala lagi, yang bener aja bang. Ya, biar sehat, Bu. Olahraga. Sehat, biar sehat. Ayo, Iksan pulang. Ayo Kela, pulang. Din, aku pulang duluan ya. Semua materi buat meeting besok udah aku kirim lewat email. Ya udah, aku cek dulu ya. Oke. Din itu apa, Din? Dini. Kamu kenapa sih, Vi? Kamu lihat apa? Aku lihat bayangan hitam gede banget ada di sekitar kamu, Din. Sosok gede yang bentuknya kayak orang gitu ya? Kamu sebelumnya udah pernah lihat, Din? Sebulan yang lalu aku ngerasa diawasin, Vi. Dan aku juga beberapa kali udah ngeliat bayangan kayak gitu. Ya ampun, Din. Kamu kok nggak cerita sih sama aku? Kalau ada apa-apa gimana coba? Aku nggak tahu harus ngapain, Vi. Ini serius, Din. Mungkin ada makhluk halus yang nempel di diri kamu. Kamu ingat nggak? Setahun yang lalu, pas aku sering kesurupan. Ternyata mantan aku kirim guna-guna. Iya, kamu bisa sembuh kan, Vi? Setelah si Rantu bawa ke dukun kenalannya? Karena itu, kamu harus ke sana, Din. Kamu harus diobatin. Ini nggak bisa didiemin. Ini bahaya, Din. Orang-orang bilang, siapapun yang ditempelin makhluk halus, hidupnya pasti hancur. Kok perasaan aku nggak enak ya, Vi? Kamu tenang aja, Din. Ki Arung itu sakti banget. Jadi dia bakal tahu tuh makhluk halus itu dikirim atau gimana. Maaf terlalu lama menunggu. Kenapa, Fiat? Apa di belakangmu mengganggu lagi? Mbak ini baru datang ke sini ya? Iya, Ki. Saya Dini. Kamu ditempeli kuntilanak. Ya, kenapa dia bisa nempel di badan saya ya, Ki ya? Apa ada kiriman dari orang yang gak suka sama saya? Kamu tidak usah tanya. Siapa yang mengirimkan makhluk halus itu kepadamu? Tanyalah kepada saya. Mau kamu apakan makhluk yang menempel di tubuh kamu itu? Saya ingin dia pergi, Ki. Saya gak mau diganggu lagi. Semenjak dia muncul, emosi saya gak stabil. Dan saya gak pernah aman, Ki. Pegang tangan saya. Andini? Andini, kamu kenapa, Andini? Ki, Andini kenapa, Ki? Makhluk halus yang ada di tubuh teman kamu sudah keluar.
Tapi dia bisa datang setiap saat. Karena itu, teman kamu harus datang ke sini lagi untuk saya obati. Iya, Ki. Berapapun biayanya akan saya bayar, Ki. Asalkan dia pergi. Tidak semua bisa diukur dengan uang, Mbak. Untuk menjaga agar makhluk halus itu tidak masuk ke tubuh kamu lagi, maka kamu akan saya mandikan dengan kembang 7 rupa di tengah malam. Lu, kok belum tidur sayang? Pasti kamu lagi galau ya? Enggak, Mam. Oh iya, Mama tahu kamu lagi mikirin Ryan kan? Mama apa-apaan sih enggak? Oh, berarti kamu mikirin Andra dong. Sama sekali enggak. Apalagi Andra. Kalau kamu protes tuh artinya bener omongan Mama. Lu, udahlah. Kamu tuh harus pakai perasaan kamu, logika kamu. Mana yang kamu sukain? Kamu nggak boleh galau begini dong, sayang. Mama juga jadi ikut mikir loh. Iya, Mam. Ya udah, Mama tidur duluan ya. Tapi janji jangan galau lagi, oke sayang? Good night. Night, Mom. Astagfirullah. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaydu sahirun wa la yuflihu as-sahir haythu. Pergi kau dari hadapanku. Pergi! Kenapa lo, Rey? Hah? Mau pergi kemana lo? 2:30. Stres lo mau pergi. Tawan Pak Kiai aja lo. Yomelin. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia mengikuti saya terus? Jelas-jelas dia bukan Tiara. Ya Allah. Sakit. Dada saya sakit. Saya takut. Kuntilanak yang ada padamu, dia sangat menyukai tubuh. Kenapa ada lagi? Bukannya udah diusir? Saya hanya memastikan kuntilanak itu kembali lagi apa tidak. Dan ternyata dia kembali lagi untuk mengganggu Andini. Karena itu saya akan menyelesaikannya sekarang. Sakit. Pulanglah. Hubungi saya segera apabila kuntilanak itu kembali lagi. Nah, kalau kita lihat dari tren pasarnya kayak gini, kayaknya cocok dia pakai cara kayak gini. Iya Bu, kemarin-kemarin gak kepikiran cara ini. Makasih atas masukannya Bu. Iya, kita kan tim, jadi harus solid dong. Oh iya, Vi, kamu hubungin Pak Bos, minta jadwal buat ketemu hari ini ya. Aku ada ide. Baik, Bu. Baik, saya permisi ya Bu. Oh iya. Andini, kamu baik-baik aja kan? Kenapa? Oh, enggak. Enggak apa-apa. Bu, Bos bilang 2 jam lagi dia take off ke Hong Kong. Oh, ya udah. Kalau gitu kita sekarang ke bandara ya. Oke. Halo Bos,
Bu Andini meluncur sekarang ke bandara. Baik. Ya yuk. Ya. Kenapa Andini balik lagi seperti yang dulu ya? Ini pasti ada nggak beres. Bagus ya kan tanaman di sini. Tuh. Bisa tumbuh mekar bagus gitu loh. Kata orang, kalau orang yang bisa bikin tanaman jadi bagus itu istilahnya tangannya adem. Tapi dari belajar menanam ini, kita jadi belajar ikhlas ya, Lu. Tunggu. Kalau lu nggak ngerti maksudnya apa tuh? Kok jadi ke ilmu ikhlas? Iya, kita ikhlasin setiap biji yang ditanam. Perkara dia tumbuh atau enggaknya, itu urusan Allah. Karena Allah yang memberi hidup dan mati. Nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang luput dari Allah. Iya sih. Kalau gitu mungkin memang takdirnya Lulu itu gak bisa tanam tanaman ya. Karena setiap kali Lulu nanam pasti gak pernah hidup, pasti mati. Padahal Lulu udah ikhlas sih. Selain ikhlas, kita juga harus ikhtiar, Lu. Dipupuk, disirami, dirawat, itu bagian dari ikhtiarnya. Iya ya. Kayak lagi serius banget nih. Sejak kapan jadi suka tanaman dulu? Rey, ngomong-ngomong bicara ikhlas. Lo udah ngasih gue buku ini kan? Cuma gue gak ngerti isinya. Karena gue gak paham istilahnya. Tolong ajarin dong. Karena kalau ikhlas kan gak boleh setengah-setengah. Ya kan lu? Joko! Joko, kamu di mana? Iya ya, Lulu juga kalau begitu sampai rumah suka diulang-ulang kok beberapa ayat. Alhamdulillah. Andra, kenapa Andra? Aduh, kepala Andra pusing. 7 keliling. Hah? Aduh, pokoknya Lulu harus tanggung jawab. Loh, Lulu harus tanggung jawab kenapa nih? Pusing banget. Kan gara-gara baca buku itu. Andra nggak ngerti isinya. Mikir sana sini jadi pusing deh. Oh ya udah deh, bentar ya. Lulu kayaknya bawa obat nih. Pusing kan? Enggak. Gak butuh minum obat. Aduh. Andra, jangan kekanak-kanakan gitu dong. Kan jadinya Lulu keganggu. Kok gue yang pusing, lo yang sewot? Kenapa lo sewot? Emang Lulu merasa keganggu? Enggak kan? Kurang lebih lah. Oh, kurang lebih kok nggak jawab iya kan? Maksudnya iya. Batuk Pak Kiai. Kalau bertemu bertiga bertengkar melulu. Sekarang keluar, bersihkan tempat wudhu, halaman dan nimbain. Aduh Pak Kiai, Andra pusing banget Pak Kiai. Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit aja, masukin ICU? Ya udah Andra, siram bunga dulu Pak Kiai ya. Iya. Hah?
Ngapain kamu di sini? Kamu tenang dulu. Ya, gimana? Sudah enakan? Tadi aku khawatir ngeliat kamu pingsan. Kok aku udah sampai di rumah? Apa yang terjadi? Tadi si Joko Obeto dengar kamu teriak-teriak dan nemuin kamu pingsan di ruangan. Dia langsung hubungin aku. Tadinya aku mau bawa kamu ke rumah sakit, tapi kan kamu katanya nggak suka sama rumah sakit. Ya udah, aku bawa pulang kamu ke sini. Malam ini aku temenin kamu dulu ya. Nggak usah. Lebih baik kamu pulang aja. Andini, gimana aku mau pulang dengan tenang, sedangkan kondisi kamu seperti ini. Udah, gini aja, kamu nggak perlu khawatir. Aku nginep malam ini. Ya, cuman buat mastiin kalau kamu tuh baik-baik aja, oke? Randu, please. Kamu mau aku aduin lagi ke istri kamu? Kayak kamu seneng ya, lihat istri kamu datang ke kantor, teriak-teriak di depan karyawan dan bilang aku tuh perebut suami orang. Kamu seneng? Udah deh, sekarang hubungan kita tuh udah berakhir. Kalau dari awal kamu mau nikah sama aku akan ceraikan Nina. Oh, dan karena aku nolak kamu, makanya kamu masih sama Nina. Laki-laki macam apa kamu, Randu? Aku nggak butuh laki-laki pengecut kayak kamu. Aku minta sekarang kamu keluar dari rumah aku. Atau mau aku panggil security? Lancang kamu. Kamu nggak bisa nikah dengan siapapun, kecuali sama aku, Andini. Jangan! Pergi! Pergi! Jangan ganggu saya, pergi! Gimana ini, Ki? Makhluk halus itu selalu menampakkan dirinya ke saya, Ki. Sulit untuk mengusirnya. Karena kekuatannya sangat besar. Enggak, Ki. Ki, saya udah nggak tahan lagi, Ki. Tolong, Ki. Apapun caranya. Saya akan membantumu dengan ekstra kekuatan saya. Tapi maharnya juga sangat ekstra. Iya, Ki. Gak apa-apa. Saya akan kasih berapapun itu maharnya, Ki. Baiklah. Sekarang kamu ambil baju tidur kamu dan sisir yang sering kamu gunakan. Vi, aku boleh minta tolong nggak? Kamu tolong bawain baju tidur aku sama sisir yang sering aku pakai, Vi. Iya. Aku tunggu di tempat Ki Arung ya, Vi ya. Tam, nanti kan lu mau ada tugas. Lu rencananya sore mau masakin sesuatu buat mama. Mama seneng juga kalau kamu bantuin masak, soalnya ntar sore mama mau kumpul-kumpul sama teman mama. Oh iya, arisan. Cuman kamu kalau masak jangan ngelamun ya, ntar bumbunya nggak enak lagi, salah masuk bumbunya. Enggak lah, enggak melamun tapi menghayal. Enggak bercanda enggak kok. Karena kan masakannya juga mau Lulu bawa tuh ke tempat Rukiah. Buat itu loh si Andra kasihan juga. Kemarin dia bilang sama Lulu katanya dia pusing-pusing. Pusing-pusing? Mama tahu kenapa. Nih gara-gara kamu suka PHP-in dia. Makanya dia pusing. Udah deh Lu, mama kan udah berapa kali bilang sama kamu. Mama harus nentuin perasaan kamu. Nanti kamu tambah bingung tiap hari. Ya kan? Come on sayang. Oke sayang?
Ini jimat penjara kamu. Letakkan keempat sudut rumah. Gelang ini untuk perlindungan. Pakai terus. Ganti suasana rumahmu jadi temaram. Kamu akan jauh lebih tenang. Wah, alhamdulillah Pak Kiai. Kita hari ini dapat kiriman makanan. Ini kan masakan dulu, pasti enak. Ya kan, Rey? Iya, Indra. Kayaknya enak nih. Insya Allah enak. Lulu masak ini juga karena Lulu kan mau pergi keluar kota. Jadi serve mama sekali-sekali gitu. Sekalian juga makanannya Lulu bawa ke sini untuk pamitan sama Pak Kiai, sama Andra, sama Ryan. Jadi sementara Lulu keluar kota dulu ya. Ntar balik lagi. Wah, bakal ada yang ditinggalin nih Pak Kiai. Nanti kira-kira bakal kangen gak? Lo kuat, Rey, ditinggal sama Lulu. Ini pasti datang benar-benar dari hati. Loh, emang dari hati Pak Kiai. Ya termasuk ini nih, makanan ini. Kan Andra bilang makanannya enak. Cuma Lulu pasti nggak percaya. Kalau Ryan yang bilang makanannya enak, Lulu pasti percaya. Ya kan, Rey? Maksudnya kesini? Nggak ada maksud apa-apa kan. Emang Lulu kurang percaya kalau Andra yang ngomong kan. Lebih percaya kalau Ryan yang ngomong. Ayo dimakan Pak Kiai. Pasti enak deh. Masakan dulu emang enak, Indra. Maaf ya, hari libur saya malah mengundang kalian untuk meeting. It's okay, Bu. Nggak apa-apa, yang penting target cepat tercapai. Iya. Bu, Pak Randu masih belum bisa dihubungi. Mungkin dia masih marah sama aku, Fik. Emangnya sampai sekarang dia masih suka ganggu kamu? Enggak. Ya udah, kalau gitu kita mulai aja ya. Oke. Kesurupan. Ya Allah, kemana ini? Tolong bantu saya. Bangun ini. Kenapa gangguannya makin parah kayak gini, Ki? Kuntilanak itu rupanya sangat menyukai tubuh Andini. Sehingga dia sangat susah untuk diusir. Karena kekuatannya sangat besar. Tolonglah, Ki. Saya nggak tega lihat sahabat saya kayak gini. Hanya ada satu cara supaya saya bisa membantu Andini. Apa, Ki? Andini harus saya nikahi. Apa? Iya. Dengan menyatunya tubuh saya dengan Andini, makhluk halus tidak akan bisa menembus tubuhnya dan tidak akan bisa mengendalikannya. Andini akan aman. Tapi, Ki, ada apa ini? Din, barusan Ki Aru ngomong sama aku kalau kuntilanak itu susah diusir. Hanya ada satu cara supaya kamu selamat, yaitu dengan cara kamu menikah dengan Ki Aru. Apapun caranya akan saya lakukan, Ki.
maupun permintaan Haki akan saya lakukan. Jangan kamu pindah cincin ini dari jari kamu. Kenakan selalu. Perasaan aku gak enak. Aku ngerasa ada yang aneh sama Ki Arung. Mulai sekarang, kamu adalah milikku, Ani. Andini? Andini, kamu lagi ngapain? Aku akan melakukan apapun perintahmu, Ki Arung. Andini turun Andini. Bisa jadi omongan kalau orang lain lihat. Andini, kamu kenapa sih jadi kayak gini? Andini. Aku kenapa sih, Vi? Justru aku yang bingung. Kamu kenapa jadi kayak gini? Aku beneran ngerasa bersalah sama kamu. Karena aku udah ngenalin kamu sama Ki Arung. Makin lama aku makin curiga sama dia. Aku nggak paham, Vi. Yang ada dalam pikiran aku itu cuma Ki Arung. Aku nggak bisa mikirin yang lain, Vi. Ini semakin ngebuat aku yakin kalau ada apa-apa sama Ki Arung. Andini, sadar. Aku sudah mengapai dia. Siapa kamu? Aku Ki Arung. Via, itu Andini kenapa seperti itu? Dia semakin menjadi setelah aku bawa ke Ki Arung. Katanya Ki Arung mau menikahi dia supaya makhluk harusnya hilang, Mas. Tapi dia makin semakin parah. Gimana? Dukun cabul, lu udah perdaya perempuan yang udah gue cintain. Keinginanmu untuk memilikinya sudah gagal. Jaga mulut lo. Dulu gue nyuruh lo buat kirim jin ke Andini supaya Andini itu balik sama gue. Tapi sekarang kenapa lo yang malah nikahin Andini? Kebodohan kamu kelewatan. Andini adalah jodohku. Dan dia adalah kekuatan. Pergilah kau. Kamu akan menyesal. Oh, datanglah Nyai Kunti. Ya, di sini ada tumbalmu. Randu, kamu kenapa perginya secara kayak gini?
maafin semua kesalahan aku ke kamu. Maafin aku ya Ranwir. Semoga kamu tenang di sisinya. Ani, kemarilah. Ryan? Baru kelihatan Mbak Via? Iya Ustadz, saya baru takziah dari teman kantor saya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Ustadz, saya boleh minta tolong? Bisa, insya Allah. Ada masalah apa Mbak? Saya punya teman Pak Ustadz. Dia sering kerasukan dan sekarang malah semakin parah. Semenjak saya bawa ke dukun. Andra, ya dulu dukun itu sempat ngilangin jin yang ada di dalam diri saya. Tapi sekarang saya malah merasa berdosa. Karena sekarang teman saya dipaksa nikah sama dukun itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak, saya kasih tahu ya. Jika kita berharap sesuatu, berharaplah kepada Allah. Jika kita ingin meminta sesuatu, memintalah kepada Allah. Jangan ke dukun. Itu musyrik Mbak, itu sama sekali nggak boleh. Gini, sekarang kita ngobrol sama Pak Kiai Abbas. Insya Allah Pak Kiai Abbas punya jalan keluarnya. Ayo sekarang. Din, kamu mau kemana? Aku mau ke tempat Ki Arum, Vi. Din, please jangan. Semua itu salah, Din. Maksud kamu apa sih, Vi? Kamu tahu kan keadaannya? Ki Arum udah manggil aku, Vi. Aku harus ke sana. Tapi Din, semenjak kita ke sana, kamu tuh semakin parah. Please dengerin aku. Ini demi kebaikan kamu. Beberapa waktu ini, aku rutin pengajian di rumah Rukiah Kiai Abbas. Dan aku sadar, percaya sama dukun itu musyrik, Din. Aku juga minta maaf sama kamu, udah ngenalin Ki Arum ke kamu. Dan izinin aku buat menebus kesalahan aku. Kamu harus ikut ke rumah Rukiah Kiai Abbas. Kamu harus di Rukiah, Din. Enggak, Vi. Aku harus ke sana. Ki Arum udah memanggil aku, Vi. Din, tapi Ki Arum itu sesat, Din. Please, aku minta maaf, tapi aku nggak ada maksud. Din. Vi, maafin aku ya, Vi ya. Aku nggak ada maksud buat nampar kamu. Ini pasti pengaruh Ki Arum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahina ila Musa ya idza yaqulu ma yakun. Fa qala wa qala ma kanu ya'malun.
فغلبوا هنالك والولد صغير وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. Astagfirullahaladzim. Andra. Astagfirullahaladzim. Gimana ini kayaknya Om? Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah. Andini bangun, Andini. Astagfirullah. Andini sadar, Andini. Sadar, Andini. Alhamdulillah. Nggak apa-apa kan? Istighfar, Andini. Udah nggak apa-apa Mbak, tenang aja. Mbak Andini akan baik-baik saja. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah Allah masih memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Ya sudah, untuk malam ini jangan lupa tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat, berzikir dan wirid kepada Allah. Insya Allah kita akan tetap dilindungi oleh Allah. Insya Allah, saya akan melakukan pesan-pesan Pak Kiai. Kamu nggak apa-apa, Andra? Alhamdulillah Pak Kiai, Andra baik-baik aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Andini, insya Allah Mbak Andini akan baik-baik saja. Tapi jangan lupa untuk membentengi Mbak Andini dari hal-hal seperti ini. Jangan pernah tinggalkan sholat dan terus baca surat-surat ayat suci Al-Quran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Aku yakin kamu akan kembali lagi padaku. Aku mau gelang ini lepas, Ki. Tolong copot sekarang, Ki. Oh, jadi kamu sekarang sudah merasa bisa tanpa aku. Penipu. Tidak usah marah-marah, Andini. Kamu celupkan saja tangan kamu di bejana ini. Percayalah, Andini. Aku sudah bosan main-main sama kamu. Dengan orang yang sudah menyuruh aku mengirimkan makhluk gaib kepada kamu. Sekarang sudah mati. Randu? Pintar. Ya, dialah yang telah menyuruhku untuk mengirimkan Nyai Kunti kepadamu. Jadi benar. Kamu sudah menipu aku. Aku mohon lepaskan aku, Ki. Masukkan saja tangan kamu bejana.
Andini, kamu telah membuat aku marah. Aku kutuk kamu. 3 tahun hidupmu akan selalu menderita. Andini, buruan yuk. Iya, sebentar. Abis ini aku anterin kamu ke rumah Rukia ya. Ayo cepet. Hayo dong. Ayo. Ayo cepetan Andini. Andini, buka pintunya Andini. Andini buka pintunya Andini. Sini. Oke. Andini kamu nggak apa-apa. Andini kunci sendiri. Andini, buka pintunya Andini. Aku harus nelfon Ryan. Andini, kamu di mana? Rey. Buru-buru banget, mau kemana sih? Mbak Via telepon saya, minta bantuan. Katanya Mbak Andini diganggu lagi. Astagfirullahaladzim. Serius? Ya udah kita kesana deh. Ra. Ada apa sih? Ada apa? Lu kok tiba-tiba nongol sih bang? Mbak Andini kerasukan lagi, jadi kita mau kesana. Andini yang mana ya? Udah makanya ntar gue jelasin. Sekarang gue minta tolong lo kasih tahu Pak Kiai kita pergi ke rumah Mbak Andini. Iya. Beneran, sekarang kasih tahu. Iya. Assalamualaikum. Cantik, waalaikumsalam. Andini. Oh. Yang mana ya? Kerja kamu sangat bagus nih. Kamu kira kamu bisa melepaskan diri dariku? Hei, dukun kafir! Pergi kamu dari Andini. Hah? Kurang ajar. Kalian lagi rupanya. Awas kalian. Wah! Astagfirullahaladzim. Gak ada takut-takutnya di dukun. Tatindra. Sini lo! Wah! Rasakan ini. Astagfirullahaladzim. Andini. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. Kamu bukan lawan. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر Andra gimana ini Andra? Udah nggak apa-apa. Ryan urusan gue. Lu urusan itu aja ya. Yuk, Rey, bangun Rey. Pokoknya aku akan nurut apa kata tante. Dan kamu harus berada di dalam kotak itu selama 7 hari 7 malam. Juga harus puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh keluar. Juga kamu jangan sampai tidur. Kunci tante yang pegang dari luar. Tante akan jagain kamu. Waktu tante akan ketuk kotaknya dan kamu harus balas dengan ketukan juga. Dasar pelakor, perawan tua, perempuan kagak laku. Ingin disebut mempunyai kekuatan yang luar biasa dan mengalahkan musuhnya. Tetapi sebenarnya pahlawan yang sebenarnya yang dapat mengalahkan musuh itu bukan musuh di medan perang, tetapi orang yang dapat mengalahkan nafsunya sendiri, dan dia mendapat pahala bila dia dapat mengalahkan nafsunya dan dia dapat mengendalikan nafsunya ke arah hal-hal yang baik.